Siang hari yang cukup terik, Empu Geger meminta Parwan untuk memandikan kuda miliknya di sungai. Sungai itu lumayan jauh, namun Parwan begitu bersemangat mengemban tugas itu. Selain tempatnya sejuk, jika beruntung ia juga akan bertemu dengan bidadari-bidadari sungai yang sedang beraktivitas di sana, mandi atau mencuci pakaian. Karena tak kunjung kembali, Damar meminta izin Empu Geger untuk menyusulnya. Ia khawatir kalau sahabatnya itu diculik oleh bidadari penghuni sungai. Empu Geger hanya tertawa, ia mengerti apa maksud Damar, lalu mempersilahkan menantunya itu untuk segera menjemput Parwan di sungai. Damar tahu Parwan pasti baik-baik saja, ia hanya ingin keluar sebentar karena setelah menikah dengan Utari ia jarang menghabiskan waktu di luar seperti dulu. Damar menghampiri Parwan diam-diam. Saat itu Parwan sedang menebar pesona pada gadis-gadis yang sedang mencuci pakaian di seberang sana. Damar melempar air dengan beberapa batu sehingga cipratannya membasahi pakaian yang dikenakan Parwan. Bajindul Koemar, teriak Parwan kesal. Damar hanya tertawa melihat muka kesal sahabatnya. Para gadis di sungai itu pun ikut menertawainya. Hilang sudah pesonaku. Kau ini tak pernah berubah. Orang tampan mana ngerti perjuanganku ini, keluh Parwan. Siapa yang kau sebut tampan itu? Ki Suro. Pura-pura saja kau ini, lihat gadis-gadis di sana matanya sampai mau lepas karena memelototimu. Mereka memelototimu. Tak sikat kau lama-lama. Parwan masih sangat kesal sementara tawa Damar semakin kencang. Saat sedang asik bergurau dengan Parwan, tanpa sengaja Damar melihat seseorang seperti sedang memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Saat Damar mengetahui keberadaannya, orang itu buru-buru pergi dan menghilang di antara pepohonan. Damar berusaha mengejarnya, namun sayang ia kehilangan jejak. Orang itu menghilang secepat angin. Siapa orang itu tadi, Mar? Tanya Parwan sambil tersengal-sengal. Entahlah. Sudahlah kita pulang saja. Tapi orang itu. Sudahlah ayo, orang iseng mungkin. Parwan memaksa Damar meninggalkan tempat itu. Putri Sekar Ayu sedang menulis sebuah sastra. Akhir-akhir ini ia sering berlatih menulis karena sadar tulisannya kurang bagus dibandingkan dengan putri-putri lainnya di istana. Mau bagaimana lagi, terlalu sering memegang pedang membuat jari-jarinya sangat kaku saat harus memegang pena. Sayangnya suasana hati putri sedang tak karuan, sehingga sastra yang harusnya dapat ia selesaikan dalam waktu singkat jadi tak terselesaikan, karena terus saja salah menulis di beberapa kata. Galuh yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik aneh putri jadi merasa khawatir. Gusti, teriak Galuh dengan lantang membuyarkan lamunan putri. Apa lu? Jawab putri tak kalah kaget. Ampun Gusti, kali ini Gusti salah menulis di bait terakhir. Galuh hampir menangis karena ini adalah tulisan ke-10 yang telah putri buat. Galuh sangat menyayangkannya, padahal sedikit lagi sastra itu akan selesai. Namun karena salah menulis satu kata, maka harus diulang dari awal lagi. Aku lelah. Besok saja ku lanjutkan. Putri membanting penanya di atas meja karena sudah sangat lelah. Pangeran Damar, dari kerajaan mana Gusti? Bisik Galuh sehingga membuat pipi Putri Sekar Ayu seketika memerah. Rupanya Putri salah menulis kata Dharma menjadi Damar di dalam tulisannya. Bukan, aku hanya lupa aksaranya saja, kilah Putri. Sebagai abdi yang telah bertahun-tahun menemani Putri, Galuh tahu betul Putri sedang berusaha menyembunyikan sesuatu darinya. Baiklah, akan hamba cari tahu sendiri. Apa kau kurang kerjaan? Jawab Putri sambil langsung berdiri dari tempat duduknya. Ia terlihat panik saat Galuh mengatakan hal itu. Ia khawatir Galuh akan benar-benar mencari tahu. Ampun Gusti, hanya bergurau. Galuh malah tersenyum meledek. Wajah Putri semakin merah karena Galuh terus saja menggodanya seperti itu. Ampun Gusti, telik sandi istana ingin menghadap, kata seorang pengawal.
Putri tiba-tiba bersemangat. Ia segera bangun dari tempat duduknya, namun ketika sadar Galuh sedang memperhatikannya ia pura-pura biasa saja. Putri memperbaiki suaranya. Suruh dia masuk, katanya lagi dengan wibawa seorang putri. Beberapa saat kemudian Telik Sandi datang menemuinya. Ada senyum yang berusaha ia sembunyikan saat utusan itu tiba. Namun lagi-lagi ia harus merelakan senyum itu, karena Galuh masih terus memperhatikannya dengan curiga. Galuh, kau boleh keluar. Aku akan memanggilmu lagi nanti. Siapa orang yang sedang Gusti selidiki? Goda Galuh lagi. Bukan siapa-siapa. Pangeran Damar. Putri gregetan karena Galuh tak juga mau mengerti kalau sebenarnya Putri sudah sangat tidak sabar mendengar berita yang dibawa oleh Telik Sandi itu. Iya, hamba pamit kalau begitu. Galuh menuruti perintah Putri, ia keluar dari kediaman Putri dengan kecewa. Padahal ia juga penasaran dengan berita yang dibawa oleh Telik Sandi itu. Semoga berhasil Gusti, kata Galuh sebelum menutup pintu. Awas nanti kau Galuh, gumam Putri sambil mengepalkan tangannya. Setelah Galuh keluar, Telik Sandi itu segera melaporkan berita yang ia bawa. Ia menyodorkan sebuah kertas berisi alamat orang yang Putri cari. Putri tampak senang melihat hasil kerja Telik Sandi itu. Putri menghadiahinya dengan banyak barang berharga, namun dengan satu syarat, Telik Sandi itu tak boleh membocorkan informasi ini pada siapapun. Gusti dia. Ampun Gusti, Gusti diminta segera ke kediaman yang mulia Ratu. Telik Sandi itu belum selesai menyampaikan laporannya, namun tiba-tiba seorang pengawal datang membawa kabar penting. Ratu Pancawati sedang tak sadarkan diri. Menurut laporan yang ia terima, ada seseorang yang berniat mencelakainya. Ada tumpahan minyak di tangga sehingga membuatnya terjatuh. Kurasa cukup, aku harus pergi, kata Putri pada Telik Sandi. Tapi Gusti, Telik Sandi itu berusaha menghentikan Putri, namun Putri buru-buru pergi sebelum Telik Sandi menyelesaikan laporannya. Saat itu tak ada yang lebih penting dibandingkan ibundanya. Dan di masa depan, Putri sangat menyesali hal itu.